Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sultan TV, senang sekali kita berjumpa kembali dengan Anda di pagi hari ini, tentunya dalam bincang hari ini di edisi Jumat 16 Juni 2023. Namun sebelum kita akan membahas tema kita yang sangat menarik dan juga masih dalam rangkaian bulan inspirasi bulan Bung Karno di bulan Juni yang digagas oleh Sultan TV dan juga berkolaborasi dengan seluruh pihak, kita ingatkan kembali untuk Anda yang belum memfollow media sosial kita di Instagram kita di @sultantv.co dan juga @beritasultan.tv, fanpage Facebook kita di @kreatifsultan dan juga YouTube streaming kita di Sultan TV. Anda juga bisa menyaksikan tayangan kita melalui TV satelit Nin Media di channel 026. Luar biasa sekali pemirsa, di pagi hari ini kita akan membahas tema menyoal Soekarno dan gagasan tentang feminisme. Di studio Sultan TV telah hadir narasumber kita, seorang aktivis perempuan dan juga bacalek DPR RI Dapil Banten 2. Sudah ada Teh Sarifah Ainun Jariah atau yang kerap akrab disapa Teh Iva. Assalamualaikum, selamat pagi Teh Iva. Waalaikumsalam. Terima kasih undangannya. Ini Baik, dari terima Sultan TV. kasih. Sehat ya Teh hari ini? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. hari ini setelah kita schedule berkali-kali, Iya. hari ini kita jodoh bertemu ya Teh. Iya, alhamdulillah. Baik, perjalanan menuju sini juga lancar ya? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar. Baik, di tengah kesibukan dan aktivitasnya, terima kasih sekali lagi sudah berkenan hadir di studio Sultan TV. Sebelum mungkin kita membahas soal gagasan tema, Teh Iva, seperti apa nih melihat sosok Bung Karno atau Soekarno? Seperti apa mengidolakannya? Kalau sebagai seorang politikus, tentu hampir semua politikus terutama dari Partai PDI Perjuangan itu sangat mengidolakan beliau. Karena beliau bukan hanya sebagai Presiden RI pertama, tapi beliau juga adalah sosok pemikir hebat yang mana pikiran-pikiran beliau ini dapat diimplementasikan bukan hanya untuk masa lalu, tapi sampai sekarang. Seperti itu, pemikiran-pemikiran beliau yang sangat luar biasa itu yang saya sangat mengaguminya. Sangat mengaguminya ya. Udah baik. Kalau soal seperti apa nih? Mungkin Eva melihat dari semangat, ada kemudian kaitannya dengan nilai-nilai Pancasila dan juga emansipasi perempuan, dan konon Bung Karno juga ini sangat menghormati para perempuan ya, dan juga mendukung perempuan-perempuan yang kemudian terlibat dan juga bisa memberikan pembangunan bagi bangsa dan negara. Seperti apa Teh? Ya, kalau beliau ini kan memang sangat mengagumi sosok perempuan ya. Sebenarnya beliau ini terinspirasi dari pengasuhnya nih. Jadi ada seorang pengasuh beliau yang bernama Sarinah. Nah, akhirnya dari setiap pemikiran-pemikiran beliau itu dituangkan dalam sebuah buku yang bernama Sarinah. Nah, dari Sarinah inilah pemikiran-pemikiran tentang emansipasi, tentang kesetaraan gender, tentang perjuangan perempuan itu dituangkan. Jadi memang sosok Sarinah ini sangat berpengaruh kepada beliau untuk pengimplementasian kesejahteraan perjuangan perempuan, seperti itu. Oke, dan kalau kita bisa lihat bahwa perkembangan dan kemajuan perempuan juga sudah sangat luar biasa saat ini ya Taifa ya. Kalau Taifa sendiri, mengapa kemudian ingin terus berjuang dan juga memberikan kontribusi yang nyata bagi pembangunan bangsa dan negara ya? Kalau saya pribadi sih, ini kan pandangan setiap orang berbeda ya. Kalau saya melihatnya, kalau untuk perempuan sekarang ini kan belum terlalu, kalau dibilang sejajar itu belum terlalu ya. Tapi kalau untuk dibanding masa lalu, perempuan-perempuan sekarang itu perkembangannya sudah sangat jauh positif ke depan gitu. Dapat kita lihat dari berbagai kayak pemerintahan, kepala daerah gitu, kepala perusahaan sudah banyak dipimpin oleh perempuan, dan itu kan memberikan nilai positif. Ketua DPR RI kita aja sekarang kan perempuan. Jadi ada beberapa aturan-aturan yang akhirnya bisa tersahkan terkhusus mengenai masalah perempuan karena adanya perempuan juga di sana. Jadi kalau saya menganggap perempuan sekarang itu jauh lebih baik, meskipun ada beberapa aturan-aturan
aturan yang mendukung misalnya mengenai kuota 30%. Itu kan sangat baik sekali ya, tapi memang belum maksimal karena di 2019 hingga 2024 ini dari 575 anggota DPR RI untuk perempuan sendiri hanya 20%-nya gitu. Dan di yang menjadi kekurangannya di lapangan adalah masih banyaknya budaya patriarki, juga masih banyaknya aturan-aturan yang bersifat bias gender. Biasanya perempuan lebih mengerti tentang perempuan seperti itu. Oke, dan inilah yang menjadi salah satu hal yang mendasar mengapa kemudian Teh Sarifah Ainun Jariah atau Teh Iva ini insya Allah nanti akan maju sebagai caleg ya? Caleg DPR RI, Caleg DPR RI Dapil 2 Cilegon. Banten. Boleh mungkin berarti wilayahnya mana saja Teh? Serang Kota, Serang Kota. Serang Kabupaten, sama Cilegon. Tapi kalau saya pribadi sih sebenarnya ini berdasarkan pengalaman pribadi ya. Saya tuh besar dari 8 saudara. Dan boleh dipercaya atau tidak gitu, saya ini bukan dari orang sukses gitu. Orang tua saya juga orang yang susah gitu dulunya waktu saya masih kecil. Tapi prinsip orang tua saya mengatakan bahwa setiap anak-anaknya ini harus mendapatkan pendidikan yang layak gitu. Mereka mengatakan bahwa kita boleh bodoh, tapi anak kita jangan. Nah dari situlah saya berprinsip juga bahwa setiap perempuan, apalagi di daerah saya nanti harus mendapatkan pendidikan yang layak, karena kunci dari kebodohan, kemiskinan itu karena kurangnya pendidikan. Jadi saya mendorong setiap perempuan, ayo kita sama-sama saling bantu, saling bangun, jangan hanya diam. Kan katanya kemarin itu banyak isu-isu yang mengatakan bahwa perempuan itu hanya tugasnya di kasur, dapur, sumur gitu. Padahal sebenarnya perempuan ini multilateral gitu, di sektor publik bisa, di rumah juga bisa gitu. Mungkin tanpa kemudian menghilangkan kodratnya juga sebagai perempuan ya. Iya, tapi harus digarisbawahi nih Mbak, bahwa kodrat perempuan itu hanya menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui. Yang lainnya itu bukan termasuk kodrat. Jadi yang lainnya itu di mata Tuhan pun sebenarnya kita itu sejajar. Cuma sejajar ini tidak berarti sama rata ya. Ada aturan-aturan lain yang memang harus diikat dengan aturan keagamaan. Contohnya rumah tangga, waris. Kalau untuk yang lainnya semuanya sama gitu. Baik, termasuk kemudian adalah kesempatan yang sama juga untuk berkiprah di dunia politik, Teh Iva. Benar banget. Nggak hanya di dunia politik, dunia lain, pendidikan, pencarian pekerjaan dan lain-lainnya. Baik. Nah, Teh Sarifah Ainun Jariah tadi juga sudah menjelaskan juga bahwa masih banyak nih kebijakan di pemerintahan yang mungkin juga ini masih bias gender ya, dan juga kita juga sangat kental juga masih dalam budaya patriarki. Nah, apa yang kemudian Teh Iva usung nantinya terkait dengan kebijakan yang mungkin juga ini lebih pro terhadap perempuan seperti yang mungkin digariskan dalam nilai-nilai Pancasila dan juga digelorakan oleh Bung Karno? Ya, memang banyak sekali aturan-aturan terutama untuk daerah ya yang masih bersifat bias gender. Kayak ada di salah satu daerah ada aturan yang mengatur mengenai jam malam. Padahal kan sebenarnya perempuan ini bekerja, kadang kan ada yang pulang jam 8, jam 9 malam. Kalau tiba-tiba beliau nongkrong di pinggir jalan, mungkin nunggu transportasi, tiba-tiba ditangkap Satpol PP, itu kan menjadi hal yang sangat menyedihkan gitu. Nah, makanya itu fokus saya nanti selain memikirkan aturan-aturan yang pro terhadap perempuan, juga akan mendukung gerakan perempuan. Kalau dari Bapak Presiden kita yang pertama, Bapak Soekarno, memang beliau sangat mendukung gerakan perempuan gitu. Makanya dari buah pemikiran beliau itulah lahirlah yang bernama buku Sarinah. Jadi dari buku Sarinah itu pemikiran-pemikiran beliau tentang feminisme, kesetaraan itu terus diperjuangkan. Makanya saat dulu itu dari pergerakan perempuan tersebut
Makanya di tahun 1955 perempuan sudah bisa duduk di parlemen atau ikut pemilihan seperti Ya. itu. Itu kan Baik. perjuangan beliau. Berkat perjuangan beliau dan dengan lantang juga Bung Karno juga ini menyebutkan sangat mengagumi sosok Raden Ajeng Ya, Kartini benar, ya, betul. Bu Iva ya, Teh Iva. Nah mungkin apakah Teh Sarifah Ainun Zaria juga ini pernah ada sempat mungkin apa ya, pertemuan atau mungkin apa ya, hal yang mempertemukan Teh Iva dengan sosok Bung Karno ini melalui apa? Apakah karyanya atau mungkin juga beliau juga katanya kolektor seni juga atau Benar. seperti apa Teh? Ya, memang setahu saya beliau ini bukan hanya pemikir hebat, tapi di bidang seni juga beliau sangat mensupport dulu kegiatan-kegiatan seni yang ada di masyarakat gitu. Bayangkan dengan pemikiran beliau yang sangat luar biasa, beliau berhasil mempersatukan nih. Kita kan terdiri dari banyak kerajaan, bukan hanya kerajaan, suku, agama, seni budaya. Beliau itu berhasil mempersatukan menjadi satu. Itu kan sebuah pemikiran yang sangat luar biasa gitu. Nah, dari situ saya melihat, kalau ketemu secara langsung belum ya. Tentu. Jadi saya mengidolakan beliau ya dari karya-karyanya, dari buku-buku beliau gitu. Ada buku Di Bawah Langit Revolusi, ada buku Sarinah. Jadi, dan yang selalu saya ingat dari kata-katanya yang paling terkenal mengenai perempuan dan feminisme, beliau mengatakan bahwa tidak akan berhasil suatu negara apabila perempuan tidak ikut terlibat di dalamnya. Sama ada satu pepatah beliau yang sangat terkenal sekali bahwa burung itu laki-laki dan perempuan adalah ibarat dua sayap burung. Apabila dua sayap sama kuatnya, maka terbanglah burung itu setinggi langit. Tapi apabila salah satu patah, maka burung itu tidak dapat terbang. Jadi kan burung ini adalah suatu negara dan sayapnya adalah laki-laki dan perempuan. Jadi memang harus balance antara laki-laki dan perempuan seperti itu. Nah, itu yang menjadi inspirasi saya bahwa beliau ini tidak diskriminatif, bahwa beliau ini mendukung pergerakan perempuan dan laki-laki seperti itu. Baik, dan luar biasa kita juga sudah merasakan bagaimana kemajuan dari perempuan ya saat ini. Ini salah satu contohnya adalah Teh Iva bisa duduk di sini dan juga bisa mencalonkan diri sebagai caleg DPR RI Dapil 2. Ini juga menjadi salah satu semangat ya untuk kemudian menyetarakan kesetaraan gender perempuan dan juga laki-laki, atau tadi untuk terbang tinggi ya bersama-sama dengan laki-laki. Baik, Teh Iva, Teh Sarifah Ainun Zaria, kita akan break terlebih dahulu. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Lalu seperti apa garis merah yang bisa kita kaitkan terkait dengan nilai-nilai Pancasila dan juga semangat feminisme yang digelorakan oleh Soekarno. Tetap bersama kami dalam bincang hari ini.